Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, kita bertemu kembali dalam materi tematik tema 4, globalisasi, dengan muatan IPS. Materi kita kali ini adalah pengaruh globalisasi dalam kehidupan. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, muatan pelajaran kita kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan. Sedangkan indikatornya adalah pengaruh globalisasi pada aspek kehidupan manusia. Nah, anak-anak, kalian sering mendengar kata globalisasi. Apakah globalisasi itu? Siapa yang tahu? Ya, globalisasi. Sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan, ya. Seperti di mana coba? Iya, di medsos, ya. Kemudian surat kabar, majalah, televisi, seminar-seminar, simposium, dan sebagainya. Apa globalisasi itu? Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat setiap individu atau negara bisa saling terhubung tanpa terpengaruh oleh batas negara. Contohnya, ya, adanya barang impor seperti handphone, sepeda motor, mobil. Kemudian kita bisa mengobrol dengan orang lain yang berbeda daerah, bahkan berbeda negara, menemui makanan dari negara lain, dan mengetahui berita yang terjadi di luar negeri. Itu adalah berbagai contoh dari globalisasi atau mendunia tadi, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pengaruh globalisasi pada aspek kehidupan manusia antara lain, ya, arus globalisasi ini sudah merambah ke seluruh aspek kehidupan manusia. Nah, yang pertama apa? Dahulu, mengirim uang ke daerah lain menggunakan vessel post. Kalian belum mengetahui mungkin, ya, kalau Bu Guru sudah pakai vessel, jadi ya tidak transfer ke ATM seperti sekarang. Nah, sekarang dapat dilakukan dengan cepat menggunakan mesin ATM, anjungan tunai mandiri atau internet banking. Pakai HP itu sudah, tidak usah kita kemana-mana cari ATM, ya, bisa dengan internet banking. Nah, yang kedua, dahulu orang itu harus datang ke loket penjualan untuk membeli tiket angkutan umum, misalkan bis, kereta api, pesawat, ya. Nah, sekarang tiket dapat dipesan secara online menggunakan internet. Itulah, ya, globalisasi pengaruhnya. Kemudian yang ketiga, dahulu promosi produk barang dagangan menggunakan spanduk kain. Sekarang promosi itu bisa menggunakan media sosial atau medsos, kalian biasa menyebutnya. Seperti apa? Facebook, Twitter, SMS, email, ataupun Instagram, ya. Yang keempat, apa saja pengaruhnya terhadap kehidupan manusia? Nah, ini yang keempat, mudah menemukan berbagai produk
dari luar negeri, baik dari Jepang, dari Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan lain-lain, tanpa harus kita ke luar negeri. Nah, begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Ya, kalau kita pergi umroh atau haji, di sana ternyata banyak produk Indonesia yang dipasarkan di sana. Itu pengaruh apa? Adanya globalisasi. Nah, yang kelima, dapat menyaksikan siaran langsung dari berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Zaman Bu Guru kecil dulu belum ada, ya. Televisi itu satu desa mungkin hanya 3 atau 4. Sekarang banyak, setiap rumah pasti insya Allah memiliki. Oke, yang keenam, komunikasi jarak jauh antar negara menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Seolah-olah tidak ada lagi batasan satu tempat dengan tempat yang lain di era globalisasi ini. Ya, kita ke Singapura, kita ke Malaysia, itu hanya bisa ditempuh dalam beberapa jam saja. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang pasti sesuatu itu ada dampak positif ataupun dampak negatifnya. Nah, globalisasi ini dampak positifnya apa? Ini dampak positif globalisasi nomor 1. Dalam bidang pangan, apa dampak positifnya? Ia mengenal jenis makanan dari negara lain tanpa datang ke negara asalnya. Contohnya apa kalau makanan? Contohnya sushi atau zaposop itu ya. Apalagi kalian? Fried chicken ya, biasanya kalian suka. Kemudian di bidang ekonomi, dampak positif globalisasi di bidang ekonomi apa saja? Iya, barang impor mudah masuk ke Indonesia. Contohnya televisi, telepon genggam atau HP, sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Kemudian dampak positif globalisasi di bidang budaya. Apa? Mengenakan pakaian formal pada acara tertentu. Nah, pakai jas itu ya biasanya kalau laki-laki, ya. Ini contohnya jas, pakai dasi, itu karena pengaruh apa? Globalisasi. Yang keempat, dampak positif globalisasi di bidang transportasi. Apa saja? Dapat pergi keluar kota, bahkan ke luar negeri dalam waktu yang singkat. Contohnya, ke luar negeri dengan pesawat terbang, ataupun kita ke Jakarta, ke Bandung dengan kereta api. Tuh. Yang kelima, dampak positif di bidang informasi dan komunikasi. Apa saja dampak positifnya? Yang pertama, dapat menyaksikan pertandingan di tingkat internasional. Apa contohnya? Menonton pertandingan badminton atau World Federation atau BWF itu ya, di mana? Di televisi yang disiarkan secara langsung. Kemudian adanya satelit sehingga kita dapat mengakses internet. Yang ketiga, menambah teman dari negara lain melalui media sosial. Contohnya apa ini? Ia melakukan video call dengan teman dari negara lain, sehingga mungkin kalian pandai berbahasa asing, bahasa Inggris biasanya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang siapa yang tahu kalau tadi ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya dari globalisasi ini? Siapa yang tahu? Iya, 1.
berperilaku konsumtif. Ya, karena ada produk dari berbagai negara, berbagai daerah, sehingga tidak bisa memilah-memilih mana yang dibutuhkan, mana yang tidak. Ingin ini beli ya. Sehingga apa? Terlalu jadi pemboros atau konsumtif. Oke, yang kedua apa dampak negatifnya? Pembangunan pabrik-pabrik secara berlebihan berakibat pada pencemaran udara dan air dari limbah yang dihasilkan. Itu tadi diantara contoh dampak negatif dari globalisasi. Nah, anak-anak, globalisasi ini dapat menguntungkan kita apabila dimanfaatkan secara bijak, secara baik. Kita bisa menata, menguatkan iman kita. Karena apa? Pengaruh globalisasi ini mungkin dalam hal mode rambut, pakaian. Ya, kalau dari luar negeri itu biasanya pakaian ada yang putri itu minim-minim. Nah, kita tidak boleh ya meniru. Mana yang baik kita pakai, yang tidak baik dihindari. Jadi apa? Kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak. Nah, ini. Namun, apabila tidak dipilih dengan baik, tidak dipilih ya dengan baik, globalisasi dapat membuat kita kehilangan identitas bangsa ya, karena bangsa kita itu di Indonesia itu pakaian kan sopan ya. Itu kita harus apa? Menunjukkan identitas bangsa kita. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Nah, dengan adanya globalisasi, produk suatu negara dapat terkenal hingga ke seluruh dunia. Ini, berikut ini adalah beberapa produk dan negara asalnya yang sudah dikenal dunia. Misalnya, coklat. Dari mana anak-anak? Coklat? Iya, dari Swiss. Siapa yang tidak senang coklat? Iya, semua senang coklat ya. Kemudian, pesawat terbang ini dari mana? Jerman ya. Oke. Kemudian robot dari Jepang. Ukiran kayu jati yang terkenal dari mana? Dari Indonesia, terutama di wilayah mana anak-anak ukiran yang terkenal? Jepara ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Perhatikan peta yang ada di slide ini. Ini negara sedunia ya. Itu ada gambar jam tangan. Negara mana itu? Dari Swiss. Oke. Kemudian ada gambar karpet. Dari negara asalnya negara mana? Karpet yang terkenal. Iya, dari Turki. Nah, sekarang ada gambar boneka. Dari mana itu? Dari Tiongkok atau Cina. Nah, kebanggaan kita, coba perhatikan wilayah Indonesia. Perhatikan ya, itu terdiri dari beribu-ribu pulau ya. Itu Indonesia. Apa kebanggaan kita? Yang terkenal identitas diri Indonesia apa? Iya, batik. Batik itu adalah ciri khas budaya Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Oke, ada lagi itu di negara mana? Juga negara kepulauan itu anak-anak di wilayah Asia. Iya, Jepang. Mobil, sepeda motor itu yang terkenal dari Jepang. Apa? Yamaha, Honda, Kawasaki, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian ada gambar kotak susu ya. Susu dari mana? Dari Selandia Baru. Ini contoh-contoh produk yang sudah mendunia atau mengglobalisasi. Kita lanjutkan.
Nih ya, produk dan negara asalnya. Nama produk, batik dari Indonesia, sepatu Indonesia, tas dari Indonesia. Juga ada handphone dari Cina yang terkenal, buku Indonesia, jam tangan Swiss, boneka Cina, karpet Turki, mobil dari Jepang, kemudian susu dari Selandia Baru. Ini contoh-contoh produk dan negara asalnya yang mengglobalisasi. Nah, globalisasi memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat ditemui di negara kita. Nah, perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Ya. Oke. Tapi apa anak-anak, kita harus bangga dengan produk kita sendiri. Apa tadi khasnya? Batik. Kita bangga punya batik, maka kita juga menggunakan pakaian batik. Itu contohnya kita bangga dengan produk negeri sendiri. Oke, kita lanjutkan sekarang. Anak-anak, materi kita kali ini kita cukupi sampai di sini ya. Materi globalisasi dan pengaruhnya dalam kehidupan. Nah, kita harus bisa mensikapi dengan adanya globalisasi ini. Karena apa? Karena ada dampak positif serta negatifnya. Bagaimana cara kita mensikapinya? Kita harus menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah, sehingga bila ada dampak yang negatif, yang tidak baik, kita hindari ya. Oke, anak-anak, kalian pelajari materinya sehingga paham ya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.